Maka keluarlah zikir dari mulut tersebut dan berkata, tidak ada jalan bagimu untuk mencabut nyawanya dari arah sini. Lama sekali lisan hamba tersebut berzikir kepada Allah, maka malaikat maut kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengatakan apa yang terjadi. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, cabutlah nyawanya dari arah yang lain. Maka datanglah malaikat maut pada tangan. Keluarlah sedekah dari tangan seraya berkata, tidak ada jalan bagimu untuk mencabut nyawanya. Sesungguhnya dia bersedekah dengan aku banyak sekali, dan dia mengusap kepala anak yatim. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan banyak kenikmatan sehingga kita bisa bertemu dengan channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi bertemu dengan kami dengan pembahasan inilah jawaban ruh ketika akan dicabut. Diterangkan dalam suatu hadis bahwa ketika malaikat maut akan mencabut nyawa orang mukmin, ruh orang mukmin itu berkata, aku tidak akan taat kepadamu kalau engkau tidak diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencabut. Malaikat maut menjawab, aku telah diperintah oleh Allah. Ruh lalu meminta tanda dan bukti. Ia berkata, sesungguhnya Tuhanku telah menciptakan aku dan memasukkan aku dalam jasadku, dan engkau tidak ada waktu itu. Sekarang engkau ingin mengambil. Kemudian malaikat maut menghadap kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya, apakah engkau telah mencabut nyawa hambaku? Malaikat maut menjawab, Tuhanku, sesungguhnya hambamu berkata begini-begini dan meminta bukti dariku. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, benar yang dikatakan roh hamba. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi, hai malaikat maut, pergilah ke surga dan ambillah buah apel darinya sebagai bukti. Setelah itu temuilah ruh hambaku. Lalu malaikat maut pergi ke surga dan mengambil buah apel dari surga yang bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika roh itu melihatnya, keluarlah dia dengan segera dan merasa enak serta jernihnya mati. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, diceritakan dalam suatu hadis ketika Allah akan mencabut nyawa hambanya, malaikat maut mendatangi hamba tersebut pada mulut untuk mencabut nyawanya. Maka keluarlah zikir dari mulut tersebut dan berkata, tidak ada jalan bagimu untuk mencabut nyawanya dari arah sini. Lama sekali lisan hamba tersebut berzikir kepada Allah, maka malaikat maut kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengatakan apa yang terjadi. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, cabutlah nyawanya dari arah yang lain. Maka datanglah malaikat maut pada tangan. Keluarlah sedekah dari tangan seraya berkata,
tidak ada jalan bagimu untuk mencabut nyawanya. Sesungguhnya dia bersedekah dengan aku banyak sekali, dan dia mengusap kepala anak yatim, menulis ilmu dengan kalam, dan memukul orang-orang kafir dengan akal. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu datanglah malaikat maut pada kaki, dan kaki berkata, tidak ada jalan bagimu dari arah. Sesungguhnya dia berjalan untuk sholat berjamaah, sholat hari raya, mendatangi majelis ilmu dan taklim dengan akal. Kemudian malaikat maut mendatangi telinga, dan telinga pun berkata, tidak ada jalan bagimu dari arah. Sesungguhnya dia mendengarkan Al-Quran, azan dan zikir dengan akal. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka datanglah malaikat maut pada kedua mata, dan keduanya berkata, tidak ada jalan bagimu dari arah kami. Sesungguhnya dia melihat mushaf Al-Quran, wajah para ulama, kedua orang tuanya, dan orang-orang yang soleh dengan kami. Kemudian malaikat maut pergi menghadap Allah dan berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya hambamu berkata begini dan begini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hai malaikat maut, gantungkanlah namaku pada telapak tanganmu, dan perlihatkanlah pada ruh hambaku. Jika dia melihatnya, niscaya keluarlah ia. Maka ditulislah asma Allah pada telapaknya, dan diperlihatkan pada hamba Allah. Maka ia pun mengiyakan, dan keluarlah ruh hamba tersebut dengan berkata asma Allah, dan hilanglah pahitnya sakaratul maut darinya. Maka apakah tidak hilang azab yang pedih darinya bila di dadanya tertulis asma Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim min rabbih. Maka apakah orang-orang dibukakan Allah hatinya untuk agama Islam, maka ia berada dalam cahaya dari Tuhannya. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.